Baiklah, selamat siang. Hari ini saya dan rekan-rekan dari kelompok 9 grup SPI 7 yang beranggotakan Revisha, Fakhriza, dan Alifioni dengan challenge partner Bang Jago akan mempresentasikan Last Wish feature, build new feature for future financial planning. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Fakhriza. Baik, berikutnya adalah understanding the brief and problem context. Di sini, challenge partner brief yaitu dari Bang Jago adalah sebuah layanan finansial digital yang fokus pada keseharian pengguna dengan jaringan ekosistem yang terbesar di Indonesia. Saat ini, Bang Jago berencana untuk mengembangkan sebuah layanan yang bergerak pada bidang asuransi jiwa yang di dalamnya akan memudahkan seluruh user dalam mengembangkan aplikasi dalam penggunaan asuransi jiwa tersebut. Kemudian problem konteks pertama yaitu UI apps, desain UI app for Jago Last Wish that contains asuransi jiwa, challenge, dan surat wasiat. Kemudian challenge yang diberikan antara adalah membuat sebuah desain tampilan aplikasi, yaitu layanan bernama Jago Last Wish untuk Bang Jago. Dengan detail, ada 4 langkah, yaitu pembuatan wasiat yang mudah, cara mudah untuk menghitung pembayaran bulanan, pengelolaan terhadap komitmen, dan gamifikasi atau cara kreatif terkait gaya hidup sehat. Selanjutnya, understanding user. Next. Oke, yang pertama research scope and methodology. Kita melakukan 2 research, yaitu dengan cara interview dan secondary research. Next. Oke, jadi yang pertama ada target user behavior. 72% user belum berpikir untuk membuat asuransi jiwa, apalagi surat wasiat, dikarenakan mereka merasa hal tersebut masih terlalu jauh dan mereka selalu percaya diri bahwa semua akan baik-baik saja. Next. Selanjutnya, target user problem, sebanyak 68% belum percaya sepenuhnya kepada perusahaan asuransi jiwa, dikarenakan mereka banyak mendengar pengalaman orang terdekat yang menggunakan asuransi jiwa secara offline, mulai dari kurangnya informasi, minim pemantauan, hingga penipuan. Selanjutnya, untuk kompetitor app review, sebanyak 55% user memberikan review di bawah bintang 5. Dikarenakan user merasa jika user experience aplikasi tersebut rumit, memiliki banyak bug, dan user interface yang tidak menarik. Baik, selanjutnya user persona. Terdapat 3 user yang menjadi responden. Yang pertama ada Ayu Sania dengan umur 28 tahun. Goalsnya itu adalah membuat asuransi jiwa yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua ada Christian Adi dengan usia 23 tahun. Goalnya membuat asuransi jiwa melalui media digital agar mudah dipantau. Dan yang ketiga adalah Andre Yahya dengan umur 35 tahun. Beliau memiliki goals yaitu membuat wasiat secara digital sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu user personanya itu adalah Christian Adi, memiliki habit yaitu berlangganan Netflix dan Spotify, memiliki asuransi jiwa dari kantor yaitu BPJS Ketenagakerjaan, dan pain points itu ada 3, yaitu pendaftaran secara offline dan harus pergi ke kantor, terus kurangnya penawaran cashback atau diskon, serta tidak tahu warisan akan diberikan kepada siapa. Dan goalsnya itu adalah membuat asuransi jiwa melalui media digital agar mudah dipantau. Berikutnya dari user journey dari Adi. Yang pertama, Adi berpikir untuk mendapatkan asuransi. Yang kedua, Adi selanjutnya pergi ke store offline asuransi jiwa, lalu mengisi beberapa pertanyaan, mencari detail asuransi, lalu cari cara mendaftar asuransi jiwa di internet, mencari informasi lewat website perusahaan, lalu mendownload dan daftar asuransi jiwa di apps Bang Jago, lalu membayar fee asuransi, dan selanjutnya menunggu proses pembayaran, dan alhasil Adi memperoleh asuransi jiwa yang diinginkan. Untuk insights finding-nya, asuransi secara online diharapkan lebih memudahkan user. Pertamanya itu ada expectation-nya. Pengalaman eksplorasi asuransi jiwa lewat online tidak semenyenangkan secara offline. Lalu gap-nya itu adalah susah mendapatkan detail asuransi jiwa, dan realitanya perlu adanya klarifikasi dan jaminan dengan sales asuransi jiwa.
Oke, selanjutnya ke bagian solution. Yang pertama ada fitur asuransi jiwa. Di sini kami membuat 2 fitur, yaitu Jago Plan dan paket asuransi, di mana user bisa memilih menggunakan paket atau dengan fitur Jago Plan sendiri. Terus selanjutnya kami juga membuat penerima manfaat. Di situ bisa tertera persentasenya berapa dan bisa ditambahkan penerima manfaatnya ada berapa orang. Terus juga ada di bagian terakhir sebelum membeli asuransi ada review, di mana user akan mereview semuanya dari awal untuk memutuskan akan membeli asuransi tersebut atau tidak. Baik, berikutnya adalah fitur surat wasiat. Ini adalah pelengkap dari fitur asuransi jiwa, di mana di sini user akan dapat membuat surat wasiat lebih dari satu sesuai dengan keinginan user, di mana terdapat pilihan beberapa surat wasiat dan beberapa macam harta yang diwasiatkan. Kemudian di sini juga dapat untuk melakukan registrasi wasiat secara online, jadi user dapat memilih notaris yang akan mengesahkan surat wasiat yang telah dibuat oleh user. Selanjutnya fitur challenge. Jadi di sini user dapat melakukan challenge untuk menukarkannya ke poin. Di sini terdapat informasi challenge, yaitu bagaimana cara pengguna itu melakukan challenge-nya. Lalu di sini ada penjelasan secara umum atau secara mendetail bagaimana cara melakukan suatu challenge tertentu. Dan selanjutnya pengguna dapat melakukan challenge dengan minimal jarak atau minimal langkah. Lalu dengan poin yang telah didapatkan, pengguna dapat menukarkan poin tersebut dengan beberapa diskon yang diberikan oleh Bank Jago. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ke Desire Impact. Yang pertama di sisi bisnis, mendapat lebih banyak transaksi karena menjangkau lebih banyak kalangan, khususnya bagi kalangan produktif. Yang kedua, bisa mendapat exposure yang tinggi karena tidak banyak aplikasi yang dapat membuat wasiat secara online. Dari sisi user, yang pertama lebih mudah dan cepat untuk mendaftar asuransi jiwa maupun membuat wasiat. Yang kedua, yaitu banyak pilihan paket yang dapat dipilih oleh user sesuai dengan kebutuhannya, khususnya saat mendaftar asuransi jiwa. Dan yang terakhir adalah user secara bersamaan mendapat potongan harga dan juga kesehatan lebih saat mengikuti challenge. Sekian dari presentasi kelompok 9. Terima kasih.